Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya setelah PTS kita akan melanjutkan KBM seperti biasa ya, melanjutkan mata pelajaran IPA yang terakhir kita bahas sebelum PTS, yaitu di bab 4. Nah, di bab 4 itu Miss sudah memberikan video pembelajaran dan juga ada tugasnya ya. Nah, kali ini kita akan evaluasi bab 4 ya. Kita akan membahas latihan ulangan bab 4 di halaman 139 ya. Kita akan membahas bagian yang A, nomor 1 sampai 35. Langsung aja ya, dari nomor 1, tumbuhan tersusun dari organ-organ. Kita tahu bahwa tumbuhan itu memiliki organ utama. Ada 3 organ utamanya. Yang pertama akar, daun, dan batang ya. Jadi jawabannya yang mana? Yang A ya, akar, batang, dan daun. Nomor 2, bagian akar yang berfungsi menyerap mineral dan memperluas bidang penyerapannya adalah dari yang pertama, tudung akar ya. Pada akar itu kan terdapat bagian yang namanya tudung akar. Jadi kalau kita gambar ya, akar itu kan memiliki bagian yang panjang, kemudian dia ada rambut-rambut akarnya. Nah, bagian ujungnya ini terdapat tudung akar. Tudung akar ini fungsinya apa? Dia melindungi akar ketika akar itu menembus tanah. Itu fungsi tudung akar ya. Nah, endodermis. Nah, endodermis ini merupakan lapisan dalam ya dari akar. Ada juga di batang juga ada. Jadi di tumbuhan itu bagian di dalam itu ada lapisan endodermis ya, endodermis, dan kalau yang terluarnya namanya epidermis. Kalau yang endodermis ini dia mengatur zat mengatur air atau mineral untuk masuk ke dalam tubuh tumbuhan ya. Kalau epidermis ini kan bagian terluar dari tubuh tumbuhan. Dia ini melindungi organ yang di dalamnya. Ya, seperti endodermis, di dalamnya itu kan ada berkas pengangkut juga, dan ya semua organ yang di dalam epidermis, di bawahnya epidermis itu dilindungi oleh epidermis ini ya. Kemudian rambut akar. Nah, rambut akar ini dia fungsinya menyerap air dan mineral ya, dan juga dia berfungsi memperluas bidang penyerapan ya. Jadi rambut akar ini dia berfungsi mencari air di tanah ya. Biasanya rambut akar ini kan tipis. Nah, dia bisa masuk ke dalam tanah lebih dalam gitu. Dia memperluas bidang penyerapan, jadi lebih luas kalau ada rambut akarnya. Jadi fungsi bagian akar yang berfungsi menyerap mineral dan memperluas bidang penyerapan itu adalah rambut akar. Nomor 3, batang tanaman beringin dapat membesar karena memiliki ya. Jadi beringin ini merupakan salah satu tanaman atau pohon ya yang masuk ke dalam jenis dikotil ya, dimana tumbuhan dikotil itu dia memiliki kambium yang dapat membesar. Kambium yang membesar ke arah luar dia akan membentuk flem sekunder, dan sedangkan kambium yang membesar ke arah dalam dia akan membentuk xilem sekunder ya. Jadi kenapa batang tanaman beringin ini dapat membesar? Karena dia memiliki kambium. Nomor 4, pada umumnya tumbuhan yang mampu melakukan fotosintesis adalah tumbuhan hijau karena daunnya mengandung apa? Pigmen ya. Pigmen, tapi dia pigmen apa? Pigmen dalam tumbuhan itu ada 3 ya. Ada pigmen hijau, pigmen merah atau orange, dan pigmen merah muda. Nah, kalau pigmen hijau itu disebut juga dengan klorofil ya, karena dia mengandung pigmen warna hijau ya. Makanya sering kita lihat tumbuhan itu dia berwarna hijau karena dia memiliki klorofil. Tapi ada juga tumbuhan yang dia memang daun asalnya itu berwarna merah atau orange atau merah muda ya. Nah, kalau di sini pertanyaannya, pada umumnya tumbuhan yang mampu melakukan fotosintesis adalah tumbuhan hijau ya, karena daunnya berarti mengandung klorofil, karena yang ditanya tumbuhan hijau ya. Kemudian nomor 5, selain sebagai tempat fotosintesis, daun juga berfungsi sebagai alat pernafasan karena pada daun terdapat
Ya, alat pernafasan. Bernafas itu merupakan proses pertukaran gas ya. Proses pertukaran gas pada tumbuhan itu terjadi di dalam mana? Di dalam stomata ya. Dalam stomata ini terjadi pertukaran gas. Perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya, berkas pembuluh pada daun ditunjukkan oleh nomor. Nah, berkas pembuluh itu kan xilem dan floem. Nah, berkas pembuluh pada daun ini dia membentuk tulang daun ya. Berarti kalau dalam gambar yang merupakan tulang daun yang mana? Kalau nomor 1 ini tangkai daun ya. Nomor 2 ini ya dia tulang daun ya. Kalau kita lihat di sini tuh dia membentuk tulang daun ya. Nomor 2 itu menunjuk pada tulang daun. Nomor 3 itu ujung daun dan nomor 4 itu helaian daun. Berarti jawabannya yang nomor 2. Lanjut nomor 7, bagian bunga yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Nah, alat kelamin jantan itu kan dimiliki oleh bunga hermaprodit itu dia memiliki alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan pada bunga itu dia memiliki serbuk sari yang dimana dimiliki oleh benang sari ya. Kalau alat kelamin betinanya itu namanya putik ya. Jadi jawabannya alat kelamin betina yaitu benang sari. Nomor 8, air dan mineral masuk ke akar secara apa? Nah, jadi kalau pada akar itu kan terdapat air itu kan bisa masuk ke dalam tumbuhan karena ada tekanan akar ya. Jadi di dalam akar itu terdapat rambut akar yang mana di dalam rambut akar itu terdapat sel-sel ya. Sel-sel di dalam rambut akar ini memiliki cairan yang lebih pekat daripada sel-sel yang berada di luar daripada air yang berada di luar rambut akar ya. Artinya air yang berada di tanah. Nah, bagaimana air bisa masuk ke dalam tumbuhan ya melalui akar? Jadi terdapat proses osmosis, di mana osmosis itu perpindahan zat dari perpindahan cairan ya, dari cairan yang lebih encer ke cairan yang lebih pekat, sehingga air pada tanah bisa masuk ke dalam rambut akar ya, karena di dalam rambut akar terdapat cairan yang lebih pekat ya. Jadi jawabannya osmosis. Kalau konveksi itu berkaitan dengan apa? Perpindahan panas ya, ada konveksi, konduksi, radiasi. Kalau evaporasi itu disebut juga penguapan ya. Kondensasi itu disebut juga pengembunan. Biasanya kondensasi itu dijelaskan pada peristiwa terbentuknya air hujan. Kemudian nomor 9, naiknya air dan mineral ke daun tidak dipengaruhi oleh faktor. Jadi air di dalam tanah itu dia dipengaruhi oleh faktor yang pertama tekanan akar, yang kedua kapilaritas batang, dan yang ketiga daya isap daun ya. Berarti yang bukan merupakan faktor yang mempengaruhi naiknya air dan mineral ke daun adalah tekanan air ya. Nomor 10, perhatikan gambar berikut. Bagian yang berfungsi sebagai organ reproduksi generatif ditunjuk oleh huruf ya. Kalau kita lihat ini huruf A itu kan gambar bunga ya, yang B itu daun, C itu batang, dan D itu akar ya. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai reproduksi generatif ditunjukkan oleh huruf. Nah, jadi proses reproduksi pada tumbuhan itu ada dua, vegetatif dan generatif. Kalau vegetatif itu tanpa melalui peleburan sel kelamin ya, sedangkan kalau reproduksi generatif itu melalui peleburan kelamin. Sel kelamin pada tumbuhan itu ada dua, jantan dan betina. Yang jantan namanya benang sari, yang betina namanya putik. Nah, benang sari dan putik terletak di mana? Di bunga. Jadi jawabannya yang nomor 10 adalah A. Nomor 11, fotosintesis terjadi pada bagian titik-titik daun. Nah, fotosintesis ini kan memerlukan klorofil. Bagian daun yang paling banyak mengandung klorofil yaitu bagian mesofil daun. D. Pengangkutan air melalui plasmodesmata sel akar disebut. Nah,
pengangkutan air itu ada ekstravaskular dan intravaskular. Kalau yang ekstravaskular itu tanpa melalui pembuluh silem ya. Dibagi lagi menjadi dua, yang ekstravaskular ada simplas dan apoplas. Kalau simplas ini melalui plasmodesmata, sedangkan apoplas ini melalui ruang antar sel. Berarti jawabannya yang melalui plasmodesmata adalah yang simplas. Kebalikannya yang melalui ruang antar sel nomor 13 yaitu apoplas. Nomor 14, daya angkut air yang disebabkan oleh transpirasi disebut ya, kalau berarti ini kan transportasi ekstravaskuler ya, yang berada di luar. Transportasi air yang berada di luar tumbuhan ya, dari berarti airnya di dalam tanah itu diangkut. Dia ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi air di dalam tanah bisa masuk ke dalam tubuh tumbuhan ya. Ada 3, yang pertama tekanan akar, yang kedua kapilaritas batang, dan yang ketiga daya isap daun. Kalau yang tekanan akar itu dia karena adanya proses osmosis ya. Sedangkan kalau kapilaritas batang yaitu karena ada kemampuan dari silem ya. Kapilaritas dari silem, dia bisa menyerap, bisa membawa air dari akar ke daun ya. Kemudian kalau daya isap daun itu karena adanya transpirasi ya. Jadi jawabannya yang C. Nomor 15, bagian batang yang merupakan tempat melekatnya daun adalah ya, kalau di batang itu kan gini ya, batang itu kan ada yang bercabang. Nah, biasanya di bagian sini atau bagian batang itu ada yang namanya ruas. Nah, ada ruas. Nah, ruas itu merupakan bagian di antara buku. Nah, di sini ada buku. Buku itu tempat melekatnya daun. Jadi di sini daun melekat pada buku ya. Nah, di sini ada daun. Nah, jadi bagian batang yang merupakan tempat melekatnya daun itu dinamakan buku. Nomor 16, tumbuhan hijau disebut makhluk autotrof karena memperoleh makanan dari, nah, autotrof itu diambil dari kata auto dan tropika ya. Auto itu otomatis, tropik itu makanan. Jadi tumbuhan hijau ini dia dapat membuat makanan sendiri ya. Jadi tumbuhan hijau ini memperoleh makanan dari membuat sendiri ya, dibantu dengan cahaya matahari. Nomor 17, energi matahari yang diperlukan tumbuhan hijau untuk proses fotosintesis berupa energi ya. Jadi fotosintesis itu memerlukan energi matahari. Yang diambil apa dari energi mataharinya, yaitu cahayanya ya. Nomor 18, proses fotosintesis terjadi di organel tumbuhan yang disebut ya, fotosintesis itu kan memerlukan apa sih? Dia memerlukan klorofil ya. Dan di mana letak klorofil? Tentunya dia berada di dalam kloroplas ya. Kloroplas itu merupakan kantung klorofil. Jawabannya yang B. Nomor 19, jika suatu zat ditetesi dengan larutan lugol dan warnanya berubah menjadi biru kehitaman, dapat dipastikan bahwa zat tersebut mengandung ya, jadi lugol, atau biasanya lugol itu terkandung di dalam betadin ya. Nah, biasanya orang-orang kalau menggunakan lugol itu berarti dia mau menguji ada atau tidak suatu zat itu terkandung ada karbohidratnya atau tidak gitu. Nah, karbohidrat itu kan salah satu jenis amilum ya. Jadi lugol ini digunakan untuk mengetahui apakah makanan itu mengandung amilum atau zat itu mengandung amilum atau tidak ya. Jadi biasanya ya percobaannya ini dinamakan dengan uji sak ya. Uji sak itu kalau pada tumbuhan ya, kita tahu bahwa proses fotosintesis itu kan menghasilkan amilum. Nah, untuk tahu bahwa untuk menguji bahwa benar nggak fotosintesis itu menghasilkan amilum atau glukosa, maka dilakukan uji lugol atau uji sak ya, untuk mengetahui apakah tumbuhan fotosintesisnya itu menghasilkan amilum atau tidak. Kemudian nomor 20, amilum dapat disimpan di dalam akar, misalnya pada tumbuhan
Biasanya umbi-umbian itu dia menyimpan makanan di dalam akar ya. Contohnya berarti di sini apa? Ubi kayu, talas, dan kentang ya. Ubi kayu, talas, dan kentang. Oke, lanjut nomor 21. Dalam proses fotosintesis, perubahan energi yang terjadi adalah ya, fotosintesis itu kan memerlukan energi cahaya dan mengubah menjadi energi kimia ya, berupa glukosa dan oksigen. Jadi jawabannya yang C ya. Nomor 22, penulisan reaksi proses fotosintesis yang tepat adalah ya, jawabannya yang D ya. Kenapa? Karena di sini bahan utamanya benar ya. Fotosintesis itu bahan utamanya yaitu air dan karbon dioksida, di mana dia dibantu cahaya matahari menghasilkan gas oksigen dan glukosa atau amilum ya. Jawabannya yang D. Nomor 23, proses perubahan energi cahaya menjadi glukosa oleh tumbuhan disebut dengan fotosintesis. 24. Reaksi terang pada fotosintesis terjadi di ya, fotosintesis itu terjadi dalam dua tahap. Yang pertama reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang itu terjadi di grana, sedangkan reaksi gelap terjadi di stroma. Jadi jawabannya reaksi terang pada fotosintesis terjadi di grana, yang A. Nomor 25, proses untuk mendapatkan energi disebut dengan pada tumbuhan mendapatkan energi dengan cara respirasi. Jawabannya yang B. Oke, nomor 26. Pertukaran gas pada tumbuhan terjadi secara difusi, di mana difusi itu merupakan perpindahan zat yang berkonsentrasi tinggi ke zat yang berkonsentrasi rendah ya. Nomor 27, apabila suhu meningkat, respirasi akan suhu ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi respirasi pada tumbuhan ya. Apabila suhu ini meningkat, maka respirasinya juga akan meningkat ya. Jawabannya yang B. 28. Proses respirasi di dalam sel terjadi di dalam respirasi pada tumbuhan ya. Di dalam sel itu terjadi di mitokondria. Jadi di dalam mitokondria itu terjadi respirasi tumbuhan ya. Nomor 29, unsur magnesium berperan dalam pembentukan. Magnesium ini magnesium dan nitrogen yaitu berfungsi dalam pembentukan klorofil. Jawabannya B. 30, membuka dan menutupnya stomata dipengaruhi oleh ada dua ya yang mempengaruhi membuka dan menutupnya stomata, yaitu air dan juga ion kalium. Nomor 31, gerak pecahnya kulit buah polong-polongan merupakan contoh gerak. Gerak pecahnya kulit buah polong-polongan ini tidak dipengaruhi oleh rangsangan dari luar, tetapi dipengaruhi oleh penurunan kadar air pada tumbuhan itu sendiri, pada kulit buahnya itu sendiri ya. Gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh berkurangnya kadar air itu disebut dengan gerak higroskopis. Kalau kemotaksis itu dipengaruhi oleh zat kimia. Karena taksis berarti sebagian yang bergerak. Taksis itu seluruh tubuh tumbuhan ya dipengaruhi oleh zat kimia. Contohnya itu gamet betina ya. Gamet jantan bisa menuju gamet betina itu karena di dalam gamet betina itu terdapat zat kimia ya yang mempengaruhi gamet jantan mendekat ya. Kemudian kemotropisme. Tropisme itu gerak sebagian. Kemo dipengaruhi oleh zat kimia. Contohnya itu akar ya, akar yang menuju pupuk ya. Gerak endonom merupakan gerak yang endonom itu jadi gerak pada tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Ada gerak endonom dan etionom. Kalau endonom itu dipengaruhi oleh rangsangan dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri ya. Jadi tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Jawabannya yang C. 33. Faktor luar berupa rangsangan kimia yang mempengaruhi gerakan tumbuhan adalah rangsangan kimia ya dari luar, yaitu pupuk. Fototropisme negatif terjadi jika gerak sebagian tumbuhan. Fototropisme itu gerakan sebagian tumbuh-tumbuhan yang dipengaruhi oleh foto itu cahaya ya. Karena di sini negatif berarti dia bukannya mendekat malah menjauhi ya. Jadi menjauhi rangsangan cahaya.
Nomor 35, sulur anggur yang membelit dahan merupakan contoh ya. Sulur anggur itu kan bagian batang yang memanjang ya. Ini salah satu contoh gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa sentuhan ya. Jadi gerakannya sebagian dan dipengaruhi oleh rangsangan berupa sentuhan, yaitu tigmotropisme yang C. Demikian pembahasan latihan ulangan bab 4. Jika ada yang masih belum paham dengan apa yang disampaikan, ada yang bingung, boleh langsung komen di bawah atau wapri kemis ya. Jangan malu untuk bertanya. Semoga bermanfaat. Sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.